Halo, bertemu lagi bersama kami kelompok 2. Kali ini kami akan membahas mengenai karbohidrat. Setiap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berolahraga, bermain pasti membutuhkan energi. Tapi, tahukah kamu sumber energi utama bagi tubuhmu? Ya, betul, karbohidrat. Karbohidrat dapat berasal dari beras, biji-bijian, pisang, kentang, maupun sayur-sayuran, yang mana bahan makanan tersebut akan diolah menjadi energi. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi karbohidrat. Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat. Disebut seperti itu sebab molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh atom H dan OH yang berbaris panjang. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkaian atom C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa yang memiliki 6 atom C, sehingga rumus strukturnya adalah C6H12O6. Glukosa dapat digambarkan memanjang seperti rantai, namun bila berada dalam air bentuknya akan berubah menjadi segi 6. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibedakan menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa dan galaktosa memiliki 6 atom karbon, sedangkan fruktosa hanya memiliki 5. Monosakarida diklasifikasikan menjadi golongan aldosa dan ketosa. Ciri khas aldosa adalah memiliki gugus aldehid pada C nomor 1, sedangkan ciri khas ketosa adalah adanya gugus keton pada C nomor 2. Struktur yang pertama memiliki gugus aldehid berarti berupa aldo. Kemudian terdapat 4 rantai karbon dan 3 rantai karbon C. Di antaranya adalah gugus polihidroksi. Dengan begitu penamaannya adalah aldotetrosa. Sedangkan struktur kedua memiliki gugus keton berarti ketopentosa. Nah, selanjutnya ada monosakarida D dan L. Apa nih D dan L? Kalau kita lihat dari struktur monosakarida terdiri dari rantai karbon ya. Ini contoh struktur yang kanan ada 5 karbonnya. Nah, di tengahnya ada C chiral. C chiral adalah C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, untuk membedakan monosakarida D dan L ini bisa dilihat dari C chiral yang paling besar, yaitu nomor C pada nomor 4 pada aldosa dan C nomor 5 pada ketosa. Pada aldosa di C nomor 4, gugus hidroksilnya berada di sebelah kanan. Sedangkan pada ketosa, lihat C nomor 5, posisinya OH-nya ada di sebelah kiri, itu berarti L. Dan karena pada strukturnya memiliki 6 atom C, jadi ketoheksosa. L, ketoheksosa. Selanjutnya adalah struktur siklis monosakarida. Siklis itu rumus bangun senyawa yang memiliki rantai karbon tertutup. Gugus aldehid dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal. Hemiasetal ini mengikat OH dan OCH3. Nah, sedangkan gugus keton bereaksi dengan alkohol membentuk hemiketal. Dengan mekanisme atom O pada alkohol menyerang C karbonil dan melepaskan H. Lalu C pada aldehid menjadi positif. Untuk menjadi stabil, elektron pada rangka buah pindah ke atom O sehingga O menjadi negatif. Nah, di sini terlihat persamaan reaksi. Di sebelah kanan sudah terdapat rantai tertutup hemiasetal. Hemiasetal terjadi jika terdapat gugus aldehid atau keton dan alkohol dalam satu molekul. Di sini juga ada gugus hidroksilnya ya.
Mekanisme yang terjadi adalah atom O menyerang C karbonil, lalu C menjadi positif. Kemudian distabilkan dengan elektron rangkap 2 pindah ke atom O. Kemudian atom O menjadi negatif dan menarik H+ yang sudah dilepaskan, sehingga terbentuk hemiasetal siklis yang bisa dilihat rantainya. Ini adalah pembentukan hemiasetal pada glukosa. Struktur yang di atas adalah struktur dari glukosa dengan mekanisme. Pada glukosa hemiasetal, di atom C nomor 1 dengan gugus OH pada C nomor 5 membentuk cincin yang stabil. Nah, sekarang kita amati perbedaan struktur di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Alfa glukosa pada C nomor 1 posisi OH ada di sebelah kanan. Sedangkan pada beta glukosa, struktur yang sebelah kanan C nomor 1 posisi OH ada di sebelah kiri. Nah, di sini disajikan pembentukan hemiasetal pada glukosa dalam proyeksi Howard. Ada alfa D glukosa dan beta D glukosa. Perbedaannya itu adalah tetap pada C nomor 1 di posisi OH-nya ya. Nah, pada alfa D glukosa, C nomor 1 berikatan dengan O juga berikatan dengan C nomor 5. Sedangkan C nomor 6 menjadi cabang dari C nomor 5. Selanjutnya, C nomor 5 berikatan dengan C nomor 4, dilanjut C nomor 3, C nomor 2, dan kembali ke C nomor 1. Ternyata monosakarida bisa mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi monosakarida itu bisa bereaksi dengan 3 regen. Pertama, regen Benedict dan Tholen, air brom, dan asam nitrat. Nah, sekarang kita bahas oksidasi dengan regen Benedict dan Tholen. Kalau regen Tholen itu perak amoniak dalam suasana basah akan menghasilkan cermin perak karena Ag+ akan tereduksi menjadi Ag. Regen Benedict larutan kompleks tembaga nitrat dalam suasana basah akan menghasilkan endapan merah Cu2O. Karbohidrat yang menghasilkan Ag positif hanya gula pereduksi. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu Cu2+ yang berasal dari Benedict akan menghasilkan endapan Cu2O yang berwarna merah. Sedangkan aldosa atau ketosa akan membentuk produk oksidasi. Oksidasi yang terbentuk itu bisa bermacam-macam, tapi tidak semua karbohidrat bisa teroksidasi dengan regen Benedict dan Tholen ini ya. Karbohidrat, apa sih gula pereduksi itu? Dan apa perbedaannya dengan gula non-pereduksi? Gula pereduksi itu adalah mengandung gugus hemiasetal, yang di dalamnya ada gugus COH. Nah, di sini juga mengandung gugus hemiasetal, yang contohnya adalah monosakarida aldosa, maltosa, dan laktosa. Di sini juga disajikan salah satu contoh dari gula pereduksi. Nah, di sini juga mengikat COR ya. Nah, di sini termasuk ke dalam gula pereduksi sehingga dia juga bisa beroksidasi. Sekarang kita akan membahas gula non-pereduksi. C berikatan dengan OR dan C berikatan dengan OC. R di sini bisa diganti dengan gugus alkil. Juga mengandung gugus asetal. Contohnya adalah ketosa dan sukrosa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh ketosa C mengikat OC. Nah, sekarang oksidasi dengan air brom. Di sini ada contohnya aldehid yang akan teroksidasi. Nah, di sini jika ada aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Contohnya adalah
senyawa asam aldonat. Contohnya di sini digunakan dalam glukopiranosa. OH di sini akan berubah menjadi keton. Nah, di sini namanya akan berubah menjadi lakton. Cincin lakton ini akan dinamakan menjadi D-gluconogamma lakton. Kemudian, D-gluconogamma lakton ini akan direaksikan dengan air. OH dari air ini akan menyerang C-karbonil sehingga terbentuk asam karboksilat. Sedangkan O di sini akan menyerang H dari air untuk membentuk OH lagi. Jadi dinamakan asam D-gluconat. Nah, selanjutnya adalah oksidasi dengan asam nitrat. Nah, ternyata tidak hanya aldehid yang bisa teroksidasi menjadi asam karboksilat, melainkan alkohol yang berada di ujung rantai juga bisa teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, asam karboksilat juga terdapat dalam asam aldarat, dan aldehid akan menghasilkan asam karboksilat. Alkohol juga akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, ini adalah asam karboksilat. Sekarang, C di ujung ini juga akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, asam karboksilatnya ada dua, yaitu asam aldarat. Kalau yang sebelumnya adalah asam aldonat. Nah, contohnya ada D-glukosa, sampingnya itu dengan proreaksi Fischer. Jika bereaksi dengan asam nitrat akan menghasilkan dua asam karboksilat. C yang ini juga akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, sekarang reduksi dengan natrium borohidrida atau NaBH4 atau hidrogen dan platina. Jika kita mempunyai gugus aldosa yang mengandung gugus aldehid, akan tereduksi menjadi gugus alkohol yang terbentuk dalam senyawa arditol. Jadi semuanya memiliki gugus alkohol sehingga namanya berubah menjadi alditol. Nah, contohnya ada pada senyawa beta-D-glukosa dengan senyawa Fischer-nya ini menghasilkan D-glucitol. Beta-D-glukosa akan berubah menjadi D-sorbitol. Pada pembentukan ikatan glikosidik asetal, aldehid akan bereaksi dengan alkohol menjadi hemiasetal. OH akan tersubstitusi menjadi OH yang baru. Pada penambahan OH yang baru di hemiasetal akan terbentuk asetal. OH yang ini akan mensubstitusi OH yang satunya, membentuk OR baru. OH yang ini akan mengikat hidrogen untuk melepaskan satu molekul air. Reaksi sebaliknya, jika molekul air bereaksi dengan asetal, maka akan kembali terbentuk formasi hemiasetal yang sebelumnya. Nah, sekarang kita tinjau dari pembentukan ikatan pada gula. Hemiasetal dan ini alkohol. Posisi hemiasetal kalau diibaratkan alkohol, OH dibawa oleh gula kedua. Maka OH ini akan menarik OH untuk membentuk satu molekul air. Nah, sekarang OH yang ini juga akan membentuk satu molekul air. Begitupun OH yang ini. Kemudian akan terbentuk asetal pada kedua bagian dan ini ada ikatan glikosidiknya. Nah, ketika keton bereaksi dengan alkohol akan membentuk hemiketal. OH yang ini akan bereaksi dengan OH yang di luar
OH yang ini bisa disubstitusi oleh adanya OH dari luar, berupa alkohol, dan OH yang ini akan menarik untuk membentuk satu molekul air. O yang ini akan terikat pada C yang akan membentuk formasi ketal. Formasi ketal. Reaksi sebaliknya adalah ketal dihidrolisis oleh air, maka akan terbentuk kembali formasi semi ketal. Nah, sekarang kita amati formasi hemiasetal dan akan bereaksi dengan alkohol. Kemudian, hemiketal ini akan melepas satu molekul air. Kemudian formasi hemiketal yang ini akan teroksidasi dengan alkohol dan menghasilkan satu molekul air. Selanjutnya, alkohol ini akan terikat pada atom C membentuk ketal yang baru. Dan disakarida adalah gula sederhana yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa terbentuk dari 2 unit glukosa dan dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam makanan bayi dan susu bubuk. Nah, sukrosa merupakan gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa adalah gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Nah, selanjutnya adalah oligosakarida yang tersusun atas 3-10 gula. Biasanya ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah karbohidrat kompleks yang biasa disebut dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung gula. Berdasarkan bahan penyusun strukturnya, polisakarida dibagi menjadi bahan makanan dan zat spesifik. Berdasarkan bahan penyusun strukturnya, polisakarida contohnya seperti selulosa yang memberikan kekuatan pada pokok, batang, dan daun-daun tumbuhan. Kemudian ada kitin yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka serangga. Nah, ternyata polisakarida bisa digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung pati atau amilum dan glikogen. Nah, sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik contohnya adalah heparin yang mencegah koagulasi darah. Pemecahan karbohidrat terjadi di 3 tempat, yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Di mulut, amilase yang diproduksi oleh kelenjar air liur membantu pemecahan karbohidrat. Enzim ini bertujuan memecah pati menjadi disakarida. Proses dilanjutkan di lambung. Makanan yang tidak sepenuhnya dicerna secara mekanik oleh mulut akan dicerna secara mekanik dan kimiawi di lambung dengan bantuan enzim saliva. Enzim ini datang bersamaan dengan makanan di mulut. Di dalam usus halus, pemecahan pati menjadi disakarida. Dan di usus halus merupakan pencernaan karbohidrat yang terpenting. Enzim yang membantu pencernaan kimiawi adalah enzim amilase. Proses selanjutnya dalam pemecahan karbohidrat terjadi di tempat ini. Disakarida akan dipecah menjadi glukosa dengan bantuan enzim. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Demikian penjelasan kami mengenai karbohidrat.